Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep jajanan jadul rasa bintang 5. Ini namanya gando serundeng ya, cocok banget untuk isian snack box ataupun snack keluarga. Nah, seperti apa proses cara pembuatan dan bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 250 gram tepung ketan. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan 1 sendok teh garam. Aku menggunakan garam Himalaya ya. Jadi memang warnanya pink agak kecoklatan. Seperti ini. Selanjutnya akan aku tambahkan dengan 180 gram kelapa parut, pilih yang setengah tua, yang biasa untuk urap itu. Kemudian campur hingga berbulir-bulir. Setelah adonannya berbulir, kemudian masukkan 150 ml air hangat, kemudian aduk kembali dan diuleni hingga menjadi kalis. Nah, ini sudah menjadi kalis seperti ini. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Akan aku siapkan bahan isiannya, yaitu menggunakan serundeng kelapa. Nah, untuk cara pembuatan serundengnya aku pernah ya bagikan resepnya. Oke, selanjutnya untuk adonannya ini masing-masing bagi beratnya 40 gram. Nah, setelah semuanya dibagi menjadi 40 gram seperti ini, lalu akan aku berikan isian di bagian tengahnya. Jadi dibikin bulat pipih yang ada isian serundeng kelapa di bagian tengahnya. Bentuk cekung seperti ini. Kemudian isi kurang lebih 1 sendok makan ya untuk serundeng, atau secukupnya sesuai dengan selera aja. Kemudian tutup, lalu buat menjadi bulat pipih. Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Nah, nanti pasti juga ada yang bertanya jika diisi dengan abon bagaimana. Nah, di sini karena memang namanya gando serundeng ya, jadi aku lebih sarankan untuk isian serundeng aja supaya kejadulannya atau ketradisionalannya itu bisa terasa. Tapi jika kalian memang suka yang diberi isian dengan abon, itu juga silahkan aja. Tapi menurut aku lebih enak ya itu diisi dengan isian serundeng, karena kan rasa serundeng itu khas ya, gurih-gurih manis. Oke, setelah semuanya dibentuk menjadi bulat pipih dan diisi dengan serundeng seperti ini. Kemudian selanjutnya akan aku goreng. Jadi cara buatnya gampang banget ya, tapi rasanya enak. Nah, goreng dengan minyak yang agak banyak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja supaya tidak merekah ya nanti untuk ketannya. Karena kalau terlalu panas itu nanti di adonannya akan merekah di bagian atasnya. Jadi jangan menggunakan api yang terlalu besar. Oke, goreng semuanya hingga berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan. Untuk membaliknya 1 kali aja. Nah, jika sudah berwarna kuning
keemasan seperti ini, lalu angkat, kemudian tiriskan ya untuk minyaknya. Untuk meniriskannya boleh dialasi dengan menggunakan kertas minyak supaya minyaknya itu bisa terserap. Untuk ketahanannya, jika sudah digoreng seperti ini di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari aja. Dan ini juga cocok ya disajikan hangat maupun dingin. Juga untuk ide jualan frozen food juga bisa. Kalau mau untuk frozen food jangan digoreng dulu, setelah dibuat bulat pipih diisi serundeng langsung dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup dan simpan di freezer, itu bisa bertahan sampai lama. Jika ingin menyajikannya tinggal digoreng. Nah seperti ini ya hasilnya. Kemudian akan aku tunggu dingin terlebih dahulu, baru setelah itu dikemas. Kalau mau dijual seperti ini juga boleh. Oke, setelah dingin kemudian di sini untuk pengemasannya aku masukkan ke dalam plastik yang ada perekatnya seperti ini, dan aku beri dengan pemanis yaitu stiker supaya lebih cantik aja tampilannya. Jadi untuk memasukkan ke dalam plastik seperti ini, jika untuk isian snack box pastikan gandosnya itu sudah dingin terlebih dahulu ya, supaya tidak berembun di dalam plastiknya dan juga bisa bertahan lama, tidak cepat basi. Nah ini cantik juga untuk isian snack box, walaupun dari jajanan jadul atau dari bahan yang sangat sederhana, tapi tampilannya sangat cantik dan rasanya juga enak. Tentunya belum banyak yang jual juga ya gandos serundeng ini. Biasanya kan gandos hanya digoreng begitu aja tanpa ada isiannya. Untuk harga jualnya sendiri ini bisa dijual kisarannya dari harga 2.000 sampai 3.000 rupiah untuk isian snack box. Dan ini yang satu akan aku belah ya supaya kalian bisa tahu isian di dalamnya. Seperti ini untuk isiannya gandos serundeng ala aku. Ini bisa banget untuk ide jualan maupun untuk snack keluarga. Rasanya gurih manis dan itu enak banget. Kalian harus mencobanya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat snack jadul namanya gandos serundeng ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan labu ya. Jadi snack yang enak dan juga cara pembuatannya gampang banget. Bisa untuk snack keluarga ataupun ide jualan. Namanya bola-bola labu. Nah seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu bahan untuk isian bola-bola labunya. Jadi siapkan wajan, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin, dan juga siapkan bumbu, ada setengah buah bawang bombay, 1 siung bawang putih yang dikeprek, lalu juga ada daun seledri yang sudah dicincang halus. Nah setelah margarinnya meleleh atau mencair, masukkan bombay dan juga bawang putih kepreknya, gongso hingga berbau harum. Setelah berbau harum, di sini akan aku masukkan untuk jagung pripil sebanyak 1 buah ya, ini jagung manis. Lalu juga masukkan 1 buah wortel yang dipotong dadu. Kemudian tambahkan air sedikit, kurang lebih 1/4 gelas air, ini untuk melunakkan jagung dan juga wortelnya. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur,
lada secukupnya aja, juga 1 sendok teh gula pasir, masukkan juga daun seledri. Ini dari 1 batang daun seledri yang dicincang kasar. Kemudian di sini juga tambahkan dengan 3 buah sosis ya, untuk sosisnya ini dicincang kasar. Kemudian masak lagi hingga sayurannya ini setengah matang. Kemudian tambahkan di sini dengan susu sebanyak setengah gelas ya, aku menggunakan susu UHT. Lalu masak hingga sayurannya ini benar-benar empuk dan matang. Setelah sayuran wortel dan juga jagung manisnya ini matang, lalu akan aku tambahkan dengan 2 sendok makan tepung terigu. Kemudian aduk lagi hingga menjadi kalis. Oke, setelah menjadi kalis untuk isiannya ini atau mengering gitu ya untuk airnya, kemudian matikan apinya lalu dinginkan. Selanjutnya di sini akan aku kukus labu sebanyak 200 gram hingga empuk. Setelah empuk dan selagi masih panas langsung dihaluskan ya. Kemudian tambahkan di sini dengan 50 gram oatmeal. Kalau tidak ada oatmeal boleh menggunakan tepung aja. Lalu tambahkan sedikit daun seledri yang dicincang halus, 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok makan gula pasir, juga 30 gram keju parut. Nah, selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena ya. Setelah diaduk rata, lalu juga akan aku tambahkan dengan tepung terigu. Di sini penggunaan tepung terigunya kurang lebih 2 sendok makan, tapi kalau masih dirasa kelembekan boleh ditambahkan. Nah, untuk kalian yang tidak ada oatmeal boleh di skip oatmealnya ya, gantinya tambahkan aja tepung terigu. Aku menggunakan tepung terigu yang pro sedang. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, lalu akan aku siapkan ya untuk isiannya, dan juga untuk takaran labunya ini kurang lebih 1 sendok makan ya. Berikan di tengahnya dengan isian tadi yang sudah dingin ya. Bentuk menjadi bulat. Lakukan hingga semuanya selesai. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 12 bola-bola labu ya. Nah, ini aku menggunakan ukuran yang sedang, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kalau kalian mau membuat yang lebih kecil bisa menjadi 16 bola-bola labu. Oke, ini kalau sudah semuanya dibentuk menjadi bulatan-bulatan, lalu nanti terakhir akan kita goreng. Nah, setelah menjadi bulatan-bulatan seperti ini, kemudian siapkan wajan yang minyaknya banyak. Langsung masukkan aja untuk bola-bola labunya saat minyaknya itu masih dingin. Karena kenapa memasukkannya saat minyaknya masih dingin? Supaya bola-bola labunya ini nanti tidak merekah saat digoreng. Kalau digoreng dengan minyak yang panas, itu rawan banget labunya itu akan merekah.
Dan untuk penggunaan apinya juga gunakan api yang sedang, cenderung kecil aja. Masukkan semuanya ya seperti ini, lalu goreng hingga berwarna kuning keemasan. Jangan lupa untuk dibalik supaya warnanya itu bisa merata ya. Nah, kalau sudah matang itu cenderung bola-bola ubinya itu akan mengapung semuanya, ringan gitu ya. Resep ini bisa banget untuk ide jualan ataupun mungkin untuk snack keluarga. Kalau untuk ide jualan ini bisa bertahan di suhu ruangan sampai maksimal 2 hari aja. Bisa juga untuk frozen food. Nah, setelah semuanya berwarna kuning keemasan, lalu akan kita angkat. Nah, saat mengangkat seperti ini, lalu tiriskan terlebih dahulu ya, hingga minyaknya itu tiris. Baru setelah itu bisa disajikan. Seperti ini hasilnya. Sekarang aku akan masukkan ke dalam cup mika seperti ini ya, dan di atasnya aku berikan hiasan daun seledri dan juga cabai. Ini terlebih dahulu diberikan saus tomat dulu ya, supaya mengikat daun seledri dan juga cabainya. Bagian di dalamnya itu kopong ya, tapi karena ada isinya, jadi teksturnya seperti ini. Nah, kalau kalian tidak diberikan isi, ini hasilnya di dalam labunya itu atau di tengah labunya itu kopong. Rasanya enak banget, keras di luar tapi lembut di dalam. Nah, kalian harus mencobanya, rasanya unik dan juga enak. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, ide jualan bola-bola labu ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep snack ya dengan menggunakan isian bengkoang. Ini merupakan snack sejuta umat, ya, semuanya orang suka. Namanya yaitu lumpia bengkoang. Nah, ini viral banget ya jajanan ini di Jogja. Sudah legendaris banget. Nah, seperti apa resepnya? Kita simak videonya sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 300 gram bengkoang, kemudian 2 buah wortel. Ini semuanya sudah aku cuci bersih. Lalu serut kasar, bisa menggunakan serutan seperti ini atau bisa juga dipotong-potong dengan menggunakan pisau tipis-tipis. Nah, kalau sudah, ini wortelnya akan aku sisihkan bersebelahan dengan daun bawang ya, yang udah aku cincang kasar. Untuk daun bawangnya ini sebanyak 1 ikat aja, kurang lebih 4 batang ya. Nah, kemudian juga untuk bengkoangnya akan aku serut kasar hingga semuanya selesai. Nah, sudah, untuk bengkoangnya juga selesai diserut. Kemudian akan aku jadikan satu dengan sayuran yang lain. Jadi di sini sayurannya yaitu ada bengkoang, wortel yang diserut, kemudian ada daun bawang yang sudah dicincang kasar seperti ini. Kemudian juga akan aku tambahkan dengan toge. Untuk togenya kurang lebih beratnya tadi 400 gram, sudah aku cuci bersih. Lalu 200 gram telur puyuh, juga 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, serta 250 gram daging ayam. Ini sudah aku rebus, kemudian disuir-suir.
Siapkan wajan yang diberikan dengan minyak sedikit ya, dan nyalakan apinya dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Setelah minyaknya ini panas, gongso terlebih dahulu untuk bawang putih yang sudah dihaluskan tadi hingga berbau harum. Nah, kalau sudah berbau harum untuk bawang putihnya, kemudian akan aku masukkan terlebih dahulu ayam suwirnya, karena ayam suwir ini kan ada airnya ya, supaya mengering. Selanjutnya akan aku masukkan wortel terlebih dahulu yang tidak cepat lunak, sehingga harus masuk pertama ya. Masak wortel hingga setengah matang terlebih dahulu. Lalu masukkan untuk pengkuang serut daun bawang yang dicincang. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan 1 sendok teh garam atau sesuai selera ya. Kemudian tambahkan juga 2 sendok teh kaldu jamur. Lalu juga setengah sendok teh, maaf ya, setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian masak hingga sayurannya ini mengeluarkan air. Jadi untuk memasak sayurannya ini tidak perlu ditambahkan air ya, supaya tidak kelembekan, karena nanti dari sayuran wortel dan juga bengkoangnya itu akan mengeluarkan air. Nah, selanjutnya masukkan untuk toge semuanya aja, baru setelah itu masak kembali hingga sayurannya ini matang dan airnya mengering, supaya bisa awet, tidak cepat basi nantinya. Nah, setelah airnya mengering dan juga sayurannya sudah matang, kemudian angkat lalu dinginkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita siapkan untuk bahan yang lainnya. Jadi di sini aku menggunakan kulit lumpia instan ya, seperti ini. Jadi beli di pasar. Kemudian untuk perekat 1 sendok makan terigu plus 1/4 gelas air, itu nanti untuk merekatkan kulit lumpianya. Kemudian ambil untuk kulit lumpia, akan aku berikan isian sayuran dan juga telur puyuh. Kenapa telur puyuhnya tadi tidak ikut aku masukkan ke dalam sayuran yang dimasak? Karena di sini aku akan membuat 2 rasa sayuran murni dan juga rasa yang spesial, yaitu rasa dengan tambahan telur puyuh. Nah, ini kalau di kotaku itu merupakan jajanan legendaris ya. Lumpia bengkoang ini sangat terkenal banget untuk di daerahku, di daerah Jogja tentunya. Rasanya juga enak banget dari dulu. Nah, siapa yang penasaran silahkan aja browsing ya. Lumpia terkenal di Jogja nanti akan keluar namanya. Di sini aku nggak berani sebutkan mereknya ya. Silahkan cari aja di sana. Enak banget ya untuk lumpianya ini. Jadi aku membuat aja ini untuk stok di rumah sebagai frozen food. Nanti kalau misalkan saat butuh baru digoreng atau bisa dipanaskan dengan menggunakan microwave gitu. Jadi kalau aku cara menyimpan lumpia itu aku goreng terlebih dahulu semuanya, baru setelah dingin disimpan di freezer. Setelah disimpan di freezer, nanti kalau kita butuh baru dihangatkan pakai microwave, atau bisa juga kalau tidak ada microwave dihangatkan dengan menggunakan wajan, digoreng kembali. Nah, ini akan aku goreng ya hingga berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan. Kalau di Semarang kan terkenalnya dengan lumpia rebung ya. Kalau di Jogja itu terkenalnya yaitu lumpia bengkoang. Untuk menggorengnya memang harus menggunakan minyak yang banyak, dan membaliknya itu usahakan hanya 1 kali aja supaya bisa kering sempurna ya. Nah, kalau sudah berwarna kuning keemasan, kemudian angkat dan tiriskan supaya tidak banyak minyaknya. Tiriskan di atas tisu minyak supaya terserap ya minyaknya. Oke, lakukan menggoreng hingga semuanya selesai.
Nah, ini hasilnya setelah digoreng. Biasanya aku menyimpannya setelah habis digoreng dan dingin, kemudian aku masukkan ke dalam toples yang kedap udara, aku simpan di freezer. Kalau butuh baru aku panaskan di microwave. Kalau tidak ada microwave, boleh sih memanaskannya dengan digoreng lagi, atau bisa juga sebelum digoreng bisa disimpan di freezer. Nah, ini setelah dibuka seperti ini ya tampilannya. Jadi ada isiannya. Nah, kalau yang di Jogja itu yang isi sayuran berharga 6.000, kalau yang isi spesial dengan telur itu harganya 7.000-an. Nah, itu tadi ya ide jualan dari aku, lumpia bengkoang ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.